Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Albari. Kali ini saya akan coba menjelaskan sedikit tentang program yang baru saya buat, program web. Pada tampilan ini terlihat ada form login untuk bisa mengakses web yang telah kita buat. Jadi di sini saya melakukan validasi dengan cara membandingkan teks yang diinput oleh user dengan yang telah tersimpan di database. Pada website ini saya memberikan username admin dan passwordnya adalah admin. Jadi kalau misalnya ada yang memasukkan dengan nama yang salah, misalnya saja asal, misalnya Ali, misalnya input masuknya asal misal. Nah, di sini kita bisa lihat akan ada beritahuan username dan password salah. Bagaimana kalau sudah? Coba kita masukkan, kita input yang benar. Sekarang saya masukkan admin, akan tampil selamat datang. Inilah toko online sederhana, masih dalam pembelajaran ini, jadi tidak begitu bagus. Di sini ada produk yang siap untuk dibeli. Jadi pada halaman home ini pengunjung bisa langsung memesan dengan cara klik add to cart di sini. Kalau misalnya ingin menentukan kuantitinya lebih dari satu, kita bisa mengganti pada bagian form ini dengan cara klik angkanya kemudian add to cart. Setelah kita add to cart, nanti akan masuk ke cart shopping. Cart shopping, hal ini dapat terjadi karena memanfaatkan fungsi dari season. Jadi ketika kita klik di sini, maka akan disimpan ke dalam season, dan kemudian coba kita lihat di sini index PHP shipping. Nah, di sini bisa kita lihat ketika season kemudian akan ketika diklik add to cart, kita lihat add to cart itu ada di add to cart, di button, kemudian akan dieksekusi melalui cart update. Jadi begitu pengunjung menggunakan add to cart, kemudian akan masuk ke halaman cart update. Di sini setelah masuk pada halaman cart update, kemudian akan disimpan ke dalam season, Nah, di sini bisa kita lihat akan disimpan ke dalam season array dengan nama produk. Jadi nanti yang ketika kita menekan tombol add to cart,
maka akan disimpan ke dalam session produk berupa array. Setelah itu misalnya di sini kita input lagi, ada 3 bisa AutoCAD. Program langsung menghitung sesuai dengan harga satuan. Kalau misalnya sudah, di sini kita misalkan 5 AutoCAD, di sini juga akan masuk. Jadi begitu kita klik add to cart, maka akan pindah ke halaman cart update. Akan dieksekusi di halaman cart update. Setelah sampai di halaman cart update, kemudian akan dipanggil fungsi back di sini. Nah, ini saya kasih nama coba. Fungsi coba ini adalah perintah untuk back ke halaman sebelumnya menggunakan JavaScript. Di sini saya fungsi coba untuk kembali ke halaman sebelumnya. Kemudian setelah kita klik, setelah belanjanya dipilih semua, kita bisa check out. Pada bagian check out ini hanya akan tampil kalau user sudah melunasi semua kredit. Nah, di sini bisa melakukan kredit karena apa? Karena user dengan nama admin ini sudah melunasi semua utang-utangnya. Kemudian di sini kita bisa lihat jumlah total dari belanja yang telah diambil. Jadi karena halaman ini berupa demo, saya tidak melakukan pemisahan antara user dan user biasa dengan admin dengan super user, agar bisa membandingkan, agar bisa melihat semua fungsi-fungsinya. Jadi saya tidak melakukan validasi, jadi semua menu-menu ini bisa diakses oleh user manapun. Jadi setelah klik check out, maka akan disimpan produk-produk yang dibeli akan disimpan ke dalam database. Untuk melihat database tersebut bisa kita lihat transaksi. Untuk web yang sudah layak digunakan, seharusnya transaksi ini hanya bisa diakses oleh super user. Tapi karena ini hanya berupa demo, saya tidak melakukan pembatasan akses. Oke, di sini bisa kita lihat ada admin bisa melakukan kredit karena apa? Karena admin sudah melunasi semua utangnya. Statusnya sudah diganti menjadi lunas di sini. Jadi user dengan nama admin bisa melakukan kredit kembali. Nah, di sini misalnya tidak ada di sini bisa kita lihat kalau user admin belum melampirkan scan cicilan. Jadi untuk masukkan cicilan bisa dari menu upload bukti, kemudian browse, kemudian kita misalkan berupa gambar hasil scan. Jadi di sini saya contohkan gambar saja. Jadi saya input dari misalnya gambar ini, open, upload. Nah, kemudian gambar ini akan disimpan ke dalam database transaksi. Nah, akan tampil di sini gambar dari hasil scan. Kita misalkan saja ini adalah hasil scan dari bukti transfer. Nomor besar bisa di image. Nah, kalau misalnya kita lihat dari ini, dari bukti transfer, admin bisa menginput berapa jumlah yang sudah dibayar. Misalnya yang sudah dibayar 7 juta. Kemudian bisa klik update. Setelah diupdate ini, maka akan dieksekusi pada data transaksi action. Kemudian
back kembali dengan menggunakan perintah JavaScript, sehingga jadi perbedaan back dengan menggunakan JavaScript itu seperti ini. Misalnya kita berada pada halaman sepanjang seperti ini, jadi kalau kita menggunakan back JavaScript itu backnya tetap seperti keadaan seperti ini, berbeda dengan PHP. Jadi ketika kita back maka akan kembali ke halaman paling atas, tapi dengan menggunakan JavaScript kita bisa back tetap dengan posisi scroll semula seperti itu. Nah, pada tabel transaksi ini sebenarnya tujuannya super user, tapi karena tidak pembatasan akses, siapa saja bisa melakukan proses update di sini, update dan delete. Di sini. Kemudian ada lagi yang namanya Explorer. Di sini saya melampirkan, di sini bisa diakses seolah-olah kita membuka Explorer dari database yang dari data yang kita buat. Jadi kalau ada setiap file bukti transfer yang diupload akan diberi nama dengan nama user yang mengupload, kemudian disertai dengan tanggal upload di sini. Kalau ingin menghapus bisa, kalau misalnya super user merasa tidak perlu lagi, bisa melakukan delete dengan cara menekan tombol delete di sini. Sekian saja dulu penyampaian saya tentang proyek sederhana ini. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.